Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar, kembali lagi bersama saya Sandi Awe di podcast Radar Tasik ID. Terima kasih Anda yang telah subscribe dan silakan Anda menyimak perbincangan dengan tamu saya yaitu Bapak Yayat Hidayat MPD. Beliau adalah pengurus di bidang Sekbid Kominfo PGRI Kota Tasikmalaya. Kenapa kami mengundang beliau? Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah era baru 2021 yang kita masih dalam suasana wabah COVID virus corona yang pembelajarannya adalah kebanyakan virtual dan masih virtual sampai saat ini. Kita ingin tahu bagaimana PGRI menangkap situasi seperti ini, bagaimana PGRI mengupgrade kemampuan para guru-guru dengan Pak Yayat di sini. Terima kasih telah hadir di sini Pak Yayat. Sama-sama. Seperti dalam awal pembukaan ini, bidang Kominfo di PGRI itu seperti apa Pak dalam tahun ini yang akan dilakukan, yang sudah dan sedang? Ya. Terima kasih. Sebelum ke garapan itu, saya akan mencoba dulu merunut dari awal ya, bahwa digitalisasi, computing power, big data analytics itu telah membuat suatu terobosan-terobosan baru dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Ditambah lagi dengan revolusi industri 4.0 itu jelas telah merubah suatu tatanan. Cara-cara PC itu sudah beralih ke cara-cara digitalisasi. Nah, disitulah PGRI sebagai organisasi profesi yang di dalamnya adalah guru-guru profesional lah gitu ya. Jelas ini suatu peluang, suatu kesempatan bagaimana untuk lebih beradaptasi dengan situasi dan kondisi era digitalisasi. Apalagi sekarang dalam situasi COVID pandemik ya, COVID-19. Ini suatu tantangan buat kami PGRI, pola-pola lama sudah tidak lagi kita gunakan. Tapi pola-pola baru, pola-pola apa istilahnya, pola-pola progresif itu harus betul-betul kita lakukan. Nah, di Kominfo jelas Kominfo ini sebagai sentralnya pusat informasi berbagai kegiatan PGRI. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya program kegiatan, agenda kegiatan dan sebagainya yang berkenaan dengan PGRI itu cepat sampai kepada anggota. Inilah tugas kami. Artinya saya harus berpikir keras atau kami berpikir keras bagaimana cara untuk proses percepatan atau akselerasi informasi komunikasi. Nah, salah satunya adalah pertama kita membuat suatu website PGRI. Sebenarnya sudah ada, tinggal kita kembangkan. Kemudian yang kedua channel-channel YouTube, intinya medsos lah, itu yang paling sederhana. Nah, disitulah kita mencoba mempush berbagai kegiatan. Insya Allah dalam tempo cepat, apalagi sekarang kan seluruh guru atau sebagian guru sudah terbiasa dengan hal-hal digitalis. Smartphone sudah mereka miliki. Nah, dan paling cepat lagi adalah kita sekarang lagi mengembangkan suatu aplikasi PGRI, di mana itu salah satunya adalah salah satu fungsi utamanya sebagai base system analysis. Jadi data, seperti apa itu? Artinya base data anggota PGRI ada di situ. Kita tahu ini ibu ini bapak ini dari mana, tugasnya di mana, pensiunnya kapan, alamatnya di mana dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua juga ini sebagai percepatan informasi komunikasi. Jadi kita bisa upload di situ, di aplikasi itu. Nah, jadi aplikasi itu adalah suatu terobosan bagi kami untuk menginformasikan. Jadi bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas. Nah, selain itu juga aplikasi ini itu untuk membangun empati emosional pengurus dan anggota. Misal pengurus ada yang sakit, ada yang meninggal atau terkendala dengan situasi yang tidak diharapkan, itu bisa cepat tersampaikan. Nah, itu diantaranya. Nah, selanjutnya juga karena dalam PGRI ini adalah notabene guru-guru yang punya kebutuhan diantaranya tentang karirnya, maka PGRI tidak bisa berdem begitu saja. Artinya kita coba membuat suatu kemasan yang bisa menyentuh kepada kebutuhan guru untuk kenaikan pangkat. Nah, karena sekarang situasi pembelajarannya itu jarak jauh, otomatis di sini ada suatu perubahan paradigma dalam mereka membuat suatu penelitian dalam pembelajaran. Nah, tiga kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah
Yang pertama, penguasaan dalam pengelolaan video conference seperti Zoom meeting, WP, Google Meet. Nah, kita coba push ke arah situ. Nah, karena itu untuk pembelajaran secara sinkronus, secara interaksi langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah penguasaan dalam pemanfaatan portal-portal kelas online, kelas maya lah, seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada ini yang paling populer adalah pemanfaatan tentang form digital, atau Google Form. Itu form digital itu ada yang sangat familiar, itu bisa multiguna untuk ulangan, untuk asesmen penilaiannya juga, untuk media pembelajaran bisa. Nah, kita pernah menggarap itu kemarin pas waktu acara ulang tahun guru ya yang ke-75, kita push, kita invite guru-guru dan free dan sertifikat 32 jam gratis itu untuk kenaikan pangkat. Itu kan salah satu bentuk PGRI bahwa sudah mulai melirik kepentingan dan kebutuhan ibu pak guru. Nah, kita coba upgrade dalam kemampuan skill set digitalisasinya. Alhamdulillah itu antusiasnya luar biasa, sampai 1000 lebih. Nah, yang terbaru minggu kemarin kita mencoba lebih menyasar kepada penelitian ibu bapak guru di era pandemi seperti apa. Nah, kita juga sama mengadakan workshop virtual yang senantiasa dipush oleh Disdi Kota. Nah, diantaranya seperti pembuatan artikel PTK dan paling penting jurnal. Karena banyak guru-guru yang mungkin sedikit terkendala di pembuatan jurnal, itu salah satu syarat untuk naik yang lebih tinggi dari 4A, 4B, 4C dan sebagainya. Nah, kita PGRI sudah mengarah ke situ. Makanya yang paling terdekat adalah kita akan terus mengawal tentang kenaikan pangkat. Nah, jelas di sini bahwa informasi-informasi itu kita sampaikan melalui bidang Kominfo. Baik secara langsung melalui cabang, ranting, juga kita push dengan aplikasi itu, dengan channel YouTube-nya dan sebagainya. Itu adalah untuk proses percepatan informasi komunikasi. Itu mengenai ini kan di PGRI dan anggota-anggotanya itu kan generasinya beda-beda tuh Kang. Iya, betul, beda-beda. Muda-muda, ada guru muda, ada guru yang sudah senior dan sangat senior. Betul. Bagaimana Kang Yayat atau Pak Yayat dengan kawan-kawannya di bidang Kominfo dalam menyamakan kemampuan para anggotanya menguasai aplikasi teknologi dan lain sebagainya? Siap. Oke. Pada dasarnya kita ini adalah pendidik yang sudah terkondisikan dengan kebutuhan. Berarti pendekatan semacam apa yang harus kita lakukan terhadap para pendidik ini? Yaitu pendekatan endragogik. Artinya pendekatan berdasarkan kebutuhan. Jadi dalam hal ini baik golongan yang sudah dulu gitu ya, maksudnya yang golongan menengah, kemudian golongan yang milenial, itu bisa terpadu menjadi satu kesatuan. Tidak ada perbedaan ini milenial yang tidak. Justru kadang-kadang itu ketika para guru yang lebih generasi lama lah mungkin ya, itu sebetulnya pada dasarnya mereka juga mau pada dasarnya, asal diberikan ruang dan kesempatan, hanya proses percepatannya yang agak lambat. Disinilah peranan bagi generasi-generasi seperti saya, kami terus mencoba membantu. Dan pada akhirnya lambat laun mereka juga mau. Justru dengan sekarang kemarin workshop ya Pak ya, misalnya Bapak Ibu silakan upload tugas ini, itu secara tidak langsung sudah mengedukasi. Ternyata itu antusiasnya luar biasa. Istilahnya golongan ibu-ibu yang atau bapak yang sudah duluan mereka bekerja atau menjadi guru, itu mereka tetap eksis dan mau bertanya gitu. Pada dasarnya karena itu kebutuhan. Kenapa? Kalau mereka tidak melaksanakan tugas itu, berarti ya sertifikatnya terkendala sesuai dengan kegiatan workshop itu. Dan jadi kita mencoba pola-pola, memang ada istilahnya pendalaman, mengupgrading kemampuan skill setnya itu dari dasar-dasar. Tapi ada juga untuk golongan-golongan yang istilahnya milenial atau apa, itu lebih ringan, lebih mudah itu. Nah justru istilah itu terjadi digesek. Artinya antara golongan yang kami dengan golongan yang sudah duluan itu bisa berpadu dan saling berintegrasi. Jadi suatu kesatuan sebetulnya. Kita potensi pinter-pinter kok guru-guru gitu, asal ada pengkondisian harus begini, insya Allah itu. Diberi pengarahan, beri pengarahan seperti itu, yakin itu. Ini kalau selama memberi pengarahan ya Kang, hal-hal yang banyak dikeluhkan oleh para guru-guru tentang pemahaman aplikasi teknologi itu hal-hal yang semacam apa sih? Kebanyakannya. Nah, kebanyakannya begini. Untuk golongan kami kan sudah tidak ada masalah.
Tapi bagi-bagi yang udah lama kadang-kadang mereka pertama terkendala apa itu akun itu, apa itu login Google itu dan sebagainya. Karena dasar-dasarnya itu mungkin belum begitu paham. Tapi kan itu untuk golongan kami yang milenial itu bisa dengan cepat dengan mudah begini itu kan bisa intinya pada dasarnya kalau dikondisikan semua harus mengarah ke satu tujuan, mereka akan memaksakan diri untuk bisa. Apalagi sekarang sistem pembelajaran daring, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, ya kita sudah terkondisi seperti itu. Makanya dengan pendekatan andragogik tadi, kebutuhan tadi seperti itu. Kalau menurut prediksi Akang nih, yang konsen di bidang ke-IT-an, ini penggunaan pembelajaran yang banyak memanfaatkan fasilitas teknologi, akan sejauh mana ketika COVID ini selesai? Kira-kira penggunaannya, apakah tetap seperti ini? Ini kan teknologi menjadi prioritas utama nih, digunakannya menjadi fasilitas utama kan, menjadi fasilitas untuk menyampaikan pembelajaran. Nanti ketika COVID selesai, bagaimana menurut Akang tentang penggunaan fasilitas teknologi? Apakah menjadi prioritas utama atau menjadi tetap kembali menjadi penunjang kedua atau menjadi balancing? Inilah sebetulnya yang diharapkan kita. Sebetulnya ada hikmah yang cukup besar di balik situasi kondisi pandemik ini. Karena apa? Negara lain itu sudah belajar dalam konteks blended learning. Artinya mix method antara cara-cara konvensional dengan digital. Nah, hanya sekarang di kita karena situasi COVID ini sangat luar biasa, kita hanya masuk ke ranah digitalnya saja. Dan saya berkeyakinan ketika COVID ini berakhir, pembelajaran secara mix method ini justru akan menjadi suatu tren pembelajaran baru. Artinya tatap mukanya di sekolah, kemudian juga ada digitalisasinya adalah di rumah. Jadi tetap terkoneksi. Artinya disitulah pembelajaran yang sangat diharapkan, yang dianggap ideal. Kenapa? Karena begini, kita belajar di sekolah itu waktunya misalnya 2 jam pelajaran. Kita dituntut anak harus mampu dan bisa dalam waktu 2 jam pelajaran. That impossible. Kenapa? Proses mereka, percepatan daya tangkapan itu berbeda-beda. Makanya dengan mix method digitalisasi ini, dengan video tutorialnya, dibantu dengan hal-hal yang lain, bahan ajar secara virtual, visualisasinya lebih jelas, tidak melihat waktu, tempat, ruang, mereka bisa mengakses, di rumah bisa mengakses. Jadi pembelajaran bisa terus berlanjut. Nah inilah hanya memang sekarang kelemahannya apa? Interaksi langsung secara bersentuhannya itu tidak terjadi karena kita pengawalan dalam proses pembelajaran kurang terkontrol karena pembelajaran secara langsung, artinya secara digital gitu ya. Berarti di sini ada sedikit kekurangan apa? Proses pengkontrolan kita, pengawasan guru terhadap pendidik jelas tidak sekuat ketika kita bertatap muka langsung. Sehingga di sini sangat diuji apa? Pertama tentang kemandirian anak belajar. Yang kedua apa? Sejauh mana orang tua memperhatikan hal itu. Nah, makanya kita guru juga istilahnya harus bergini dengan orang tua. Jadi kesimpulan saya, walaupun COVID-19 ini berakhir, pola pembelajaran ini memang tidak jadi utama. Tapi setidaknya anak sudah mengenal istilahnya Google Classroom, anak sudah mengenal istilahnya pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu guru juga sudah mengenal konten lebih jauh. Artinya ini bisa diberikan sebagai pola pembelajaran untuk percepatan pembelajarannya, tapi bukan utama. Sebagai kedua, karena kita akan masuk ke tataran pembelajaran revolusioner, yaitu jadikan dengan istilah blended. Perpaduan antara pembelajaran konvensional tatap muka dengan digital itu. Saya yakin setelah COVID juga akan berlangsung, tapi tidak seperti ini. Di-push anak hanya terus duduk, tidak. Tetap saja ke sekolah seperti biasa, tapi sudah masuk ke ranah nanti ada pencampuran dari metodenya. Metode pembelajarannya dengan memix virtualnya seperti itu. Nah Kang, ini mengenai masih tentang teknologi, terutama media sosial. Tadi akan menyebutkan. Sekarang ada ramai TikTok. Kemudian ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada YouTube dan lain sebagainya. Dulu ketika zaman saya masih sekolah itu tidak ada. Dan pembelajaran akhlakul karimah guru yang disampaikan guru-guru adalah sebatas bahwa di dunia nyata. Jangan begini, jangan begini, jangan begini.
Nah, sekarang kan orang itu banyak bermain di media sosial. Kadang-kadang kita di rumah ngata-ngatain orang tuh. Mengata-ngatain orang. Itu anak-anak memang mungkin dia tidak tahu atau memang seperti apa. Penting nggak bagi para pendidik untuk menguasai media sosial yang sekarang itu banyak digunakan oleh anak-anak muda. Bagaimana misalnya para pendidik itu mengarahkan anak-anak agar menggunakan media sosial dengan bijak tanpa melakukan pergunjingan atau kejahatan dan merugikan orang lain, sementara para pendidiknya kurang memahami media sosial. Bagaimana akan menangkap itu? Itu sebetulnya sudah suatu dari grand design program kami. Kenapa? Karena guru itu sekarang bukan lagi guru-guru yang tidak melek IT. Artinya seperti TikTok, minimal guru juga harus mampu masuk ke ranah itu. Artinya kita tetap mengimbangi generasi sekarang. Nah, memang perlu proses. Nah, makanya di sini ada istilah penggunaan internet positif. Nah, artinya di sini guru, Bapak Ibu guru bisa nanti mengarahkan siswa-siswanya. Kenapa? Kita tidak bisa mengekang kok. Itu ada bentuk kreativitas mereka, nggak bisa. Hanya kalau masih dalam rel, nggak bisa. Silakan aja. Tapi kalau sudah sifatnya ke yang tadi, itu jelas wajiblah pemahaman atau apa istilahnya karakter-karakter dari mas itu memang tidak terkendali, tapi sejauh itu sebenarnya kan ajang kreativitas anak-anak untuk mengeksplor tentang kreativitasnya. Tapi yakinlah anak-anak juga pada dasarnya punya rel tersendiri, tapi kita wajib guru-guru untuk mengingatkan. Makanya ibu-ibu guru juga harus setidaknya mengetahui lah seperti tadi TikTok, kemudian atau IG atau apa, memang seperti itu. Karena pada dasarnya saya yakin anak-anak itu adalah pada dasar anak-anak yang baik. Hanya tinggal sering-sering diingatkan tentang itu. Berarti penting ya para tenaga pendidik untuk memahami itu. Gitu. Tidak jarang kan sekarang yang khususnya bukan hanya tenaga pendidik ya, masyarakat pada umumnya yang orang tua juga yang tidak tahu aktivitas anaknya di media sosial, seolah-olah baik-baik saja, tahu-tahunya kan tiba-tiba datang misalnya aparat keamanan karena pencemaran nama baik. Kaget kan orang tua, apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Ini kan mesti dipahami oleh bersama, apalagi oleh tenaga pendidik. Nah, sekarang begini, perolanya begini Kang. HP sebetulnya lebih dekat daripada teman. Perolanya begini saja. Ketika saya mengkomunikasikan kepada anak, itu cepat mereka merespon. Oh, berarti HP itu selalu dibawa-bawa. Jadi kita sebetulnya bisa terus mengawal, mengkomunikasikan berkaitan dengan pendidikan itu ya, pendidikan. Nah, intinya bahwa di sini bahwa anak itu dekat dengan digital, otomatis kita sebagai guru mau tidak mau harus masuk ke ranah situ. Karena sekarang zamannya zaman digital. Tidak bisa kita menjadi apatis, menjadi kompetitornya. Tapi kita justru nah disinilah tidak guru saja yang berperan penting. Orang tua juga kan harus ikut memantau. Nggak bisa orang tua membiarkan anak seperti itu. Ini tidak terkendali. Mereka melihat tayangan apa yang dibaca, berapa lama di sekolah, berapa lama di rumah. Sekarang pertanyaan semuanya di rumah. Sejauh mana guru dalam mengontrol, mengawasi? Berarti peran orang tua. Mending orang tua yang stay di rumah. Orang tua kan bekerja. Disinilah saya pikir sudah masuk ke berbagai hal, kita harus saling menguatkan dan mengingatkan bahwa pendidikan ini tidak bisa dibangun sendiri oleh guru, tapi harus dibangun oleh berbagai komponen, diantaranya orang tua. Begitu. Mantap sekali. Ya memang harus begitu. Banyak pencerahan nih bagi guru-guru ya, bagi orang tua tentang bagaimana memang kita mau tidak mau ya harus mengikuti zamannya ya. Betul. Mungkin guru-guru yang senior sama saat ini sudah menjadi saksi perubahan zaman. Kalau mungkin era-era Bapak dan era-era saya sudah punya handphone dan era BlackBerry saya. Ada istilah generasi X, Y, Z. Z ya istilahnya. Kayak sekarang milenial. Kang, terima kasih telah hadir di sini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Mangga, sami-sami. Dan juga sahabat Radar,
Jangan lupa untuk subscribe channel Radar Tasik ID dan juga channel PGRI namanya Ada. apa? PGRI Kota PGRI Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.